Jelas suara kami. Jelas. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka kegiatan penyuluhan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung mula yang menyatukan kami di tempat ini. Berkati, bimbing, lindungilah kami, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, materi pada hari ini bertemakan iman yang kuat. Tetapi sebelum kita masuk ke materi ini, mari kita membaca bacaan dari kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan bab 2 ayat 23 sampai 24. Mari kita membuka kitab Kebijaksanaan dan kita membaca bersama-sama atau mendengarkan dengan seksama. Allah tidak menciptakan maut dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia dan yang menjadi milik setan menjadi maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemudian mari kita buka bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 7, ayat 9, ayat 13 sampai 15. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 7, ayat 9, ayat 13 sampai 15. Mari kita membaca dan juga kita mendengar dengan seksama. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka tidak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya mari kita membaca Injil suci menurut Markus, bab 5 ayat 21 sampai 43. Injil suci Yesus Kristus menurut Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Mari kita mendengarkan dan membaca secara seksama. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, untuk apa engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus.
Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, 3 bacaan yang sudah disampaikan atau yang kita dengarkan memberikan kita petunjuk kuat tentang apa itu iman. Iman itu adalah berasal dari Allah sendiri yang memberikan iman kepada kita. Jika kita tidak memiliki iman, kita tidak akan percaya kepada Sang Pencipta, kepada Sang Halik, Sang Hyang Widi-Wasa, Sang Jagat Dewa Batara, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Yahweh, Allah Bapa di surga. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita mengikuti ibadat atau misa, kita melupakan satu hal. Ibadat yang sesungguhnya atau misa yang sesungguhnya itu adalah misa yang hanya tertuju kepada Yesus Kristus sebagai perantara. Ialah yang menjadi penghubung kita dengan Allah Bapa di surga. Dan bagi orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus, maka dia tidak akan bisa percaya bagaimana Yesus itu sebagai perantara dan juru selamat. Tetapi kita yang dibaptis, kita percaya, maka karena kepercayaan itu, maka kita memperoleh iman yang berasal dari Allah. Dan Yesus katakan, ya, iman, harapan, dan kasih. Ada yang memiliki iman tetapi kurang memiliki harapan. Itulah orang-orang yang kurang berkenan. Bukan Allah yang kurang berkenan kepada kita, tetapi kita yang kurang berkenan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dibaptis, dia sudah mendapat anugerah iman, tetapi dia tidak memiliki harapan atau kurang memiliki harapan. Karena banyak di antara kita kurang berpengharapan. Kita ingin yang nikmat-nikmat saja, tetapi kita tidak mau yang pahit. Yesus itu menjadi teladan kita karena dia mengalami kepahitan, penderitaan. Sedangkan kita selalu ingin mengalami sukacita. Padahal kita harus mencintai Yesus dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit. Maka kita sebagai pengikut Kristus terkadang menjadi pribadi yang kerdil dalam iman. Mengkerdilkan iman berarti juga kita mengkerdilkan harapan kita. Karena apa? Iman, harapan, dan yang paling utama itu adalah kasih. Itu bersumber dari iman, kemudian kita berpengharapan, dan kita memiliki kasih Kristus. Nah, bisa kita lihat keadaan posisi kita sekarang, hari demi hari. Kita diberikan bimbingan, penyuluhan, katekese, ada ibadat, pelayanan, ada misa, dan sebagainya. Tetapi iman kita itu tidak bertumbuh. Mengapa iman tidak bertumbuh? Itu sama seperti Nabi Yunus yang lari dari kenyataan, lari dari perutusan kita. Ingat, kita ini adalah anugerah Allah. Banyak manusia di muka bumi ini, ada kurang lebih 9 miliar. Tetapi mengapa kita dipilih Allah menjadi pengikut Kristus? Itu adalah anugerah. Setelah itu, kita dipanggil. Kita adalah anugerah ilahi, lalu kita dipanggil menjadi pengikut Kristus, dan kita diutus. Kita diutus di tengah-tengah serigala, hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan hanya cerdik seperti ular. Mengapa Yesus melambangkan simbol ular itu? Karena kecerdikan ular itulah yang memperdaya manusia sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Itu tadi sudah disampaikan dalam kitab kebijaksanaan.
Allah tidak menciptakan maut. Jelas ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dicamkan dalam diri kita. Allah tidak menciptakan maut. Ya. Terkadang ada yang salah tafsir meninggal dunia, ya. Orang bisa meninggal dunia atau wafat atau mati itu kan karena, ya, secara garis besarnya ada 4 hal di muka bumi ini. Yang pertama karena sakit penyakit, ya. Sakit penyakit, ya, ada penyakit tua, ada penyakit ya, belum tentu yang sudah tua juga sakit. Yang muda juga ada kena sakit, ya. Itu sakit penyakit. Dari mana sumber datangnya sakit penyakit? Dari si jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Mengapa bibit penyakit itu bisa menyerang manusia? Karena bibit penyakit itu diciptakan oleh, ya, setan atau iblis dengan mengandalkan atau mengganggu manusia itu, ya. Atau juga dari ciptaan manusia sendiri. Kemudian ada akibat kecelakaan. Nah, kecelakaan kendaraan. Siapa yang menciptakan kendaraan? Ya, manusia kan. Menciptakan segala macam alat, tapi alat itu bisa mencelakai kita. Misalnya listrik, orang bisa kesetrum, meninggal dunia, kan kecelakaan. Ya. Atau misalnya sepeda motor, ya, orang bertabrakan antara mobil, ya, orang mau mengangkut barang, ciptakan mobil tronton, ya, tertabrak dan sebagainya, ya, karena akibat laju dan sebagainya kecelakaan, lalu meninggal dunia, ya, bisa cacat dan sebagainya. Nah, kemudian karena bencana. Nah, bencana ini karena dunia ini rapuh, ya. Mengapa dunia ini rapuh? Karena memang dunia diciptakan untuk sementara waktu, bukan untuk keabadian, ya. Jadi ada bencana alam seperti angin, badai, ya, topan, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tanah bergeser, tsunami, banjir bandang, ya. Kemudian penurunan keadaan laut, ya kan, mencairnya es di kutub, ya, semuanya itu karena dunia ini rapuh, ya. Maka dunia yang rapuh ini hanya sementara saja. Walaupun manusia mencoba untuk menciptakan bangunan-bangunan yang tahan gempa, ya, tahan bencana, ya, tetaplah tidak akan tahan. Karena apa? Karena bangunan yang mungkin bertahan mungkin sampai ribuan tahun ada, ya, ratusan tahun ada, tetapi manusianya kan tidak hidup sampai 1000 tahun. Ya, Henok itu yang paling panjang umurnya itu berapa, ya? Bisa kita cek di dalam kitab suci, ya. Tidak ada yang mencapai 1000 tahun. Kemudian karena dibunuh atau terbunuh, nah ini adalah faktor-faktor, ya. Peperangan, kekejaman, ya kan. Manusia karena sudah dirasuki oleh kuasa kegelapan menjadi manusia yang tidak memiliki kasih, ya. Ada orang memiliki iman, dia membunuh karena Tuhan katanya. Itu adalah orang yang disesatkan oleh setan, ya. Jadi menganggap agamanya utama, jadi dia membunuh orang, yaitu bukan kasih, ya. Jadi kasih itu dia tidak membunuh, dia tidak membenci. Ya, ada yang memiliki harapan yang kuat untuk membalas dendam, bukan harapan yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Harapan itu adalah harapan akan hidup bersama Tuhan, yaitu di surga. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kitab kebijaksanaan mengungkapkan Allah tidak menciptakan maut. Makanya bagi orang beriman harus didengarkan. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan menuduh Tuhan yang membunuh, padahal kita yang melakukan pembunuhan, kekejaman. Kita seakan-akan membela kepentingan Tuhan, lalu kita menjadi, ya, hakim-hakim, ya, yang mengatakan kebenaran padahal fasik, ya. Jadi orang fasik itu melakukan katanya kebenaran tetapi kejahatan.
Kalau orang munafik itu dia melakukan hal yang indah-indah tetapi di dalamnya busuk. Jadi sebagai pengikut Kristus, Allah tidak menciptakan maut. Dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, camkan itu. Maka Bapak-bapak yang tinggal sementara di tempat ini, jangan pernah menuduh Tuhan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak-bapak itu akibat ujian Tuhan. Tidak ada Tuhan menguji kita. Kitalah yang masuk dalam pencobaan. Itu perlu dicamkan. Upah dosa adalah maut. Syukur-syukur Bapak masih hidup, melakukan kejahatan. Dan ini penting bagi kita semua untuk kita camkan sebagai pengikut Kristus yang sejati.